Dulu ada seorang dari agama lain masuk Kristen. Dari Islam masuk Kristen. Saya waktu itu ada pelayanan di Kediri. Lalu dia dari Islam bertobat jadi Kristen, jadi pendeta, lalu khotbah di mana-mana dan bikin KKR kesembuhan ilahi dan banyak orang sembuh. Di Kupang sana. Waktu itu saya ada di Kediri, papa saya telepon saya kasih tahu bahwa ini loh, ada pendeta mantan dari agama sebelah yang Tuhan pakai dengan kesembuhan ilahi, banyak orang yang jadi sembuh ketika dia doakan. Maukah terima dia KKR di Kediri? Akhirnya saya terima. Tentang masalah doa. Dan di dalam kebaktian pertama tadi saya menyampaikan bahwa Tuhan Yesus mengkritik praktek doa yang terjadi di kalangan orang Yahudi pada saat itu. Tuhan Yesus mengkritik motivasi berdoa mereka. Karena mereka doa dengan suka pamer. Orang Yahudi mempunyai banyak sekali doa. Ada jam-jam doa tertentu dan karena itu mereka biasanya mengatur supaya pada jam-jam doa itu mereka ada di luar rumah. Supaya mereka berdiri di tikungan-tikungan jalan dan berdoa. Dan dengan demikian orang melihat doa mereka dan memuji mereka karena mereka dianggap orang saleh yang berdoa. Tuhan Yesus mengkritik praktek semacam itu. Doa itu hanya harus mempunyai relasi vertikal saja antara engkau dan Tuhan. Dan tidak boleh ada keinginan yang bersifat horizontal. Yang kedua, Tuhan Yesus juga menegur cara berdoa orang Yahudi yang disebut dalam Alkitab Indonesia sebagai bertele-tele. Bertele-tele itu apa? Itu bukan doa yang panjang, tapi doa yang dipanjang-panjangkan. Itu berbeda. Doa panjang tidak salah, tapi kalau doa yang dipanjang-panjangkan, nah itu yang dipersoalkan. Ya, itu sudah saya jelaskan tadi. Dan setelah Tuhan Yesus mengkritik praktek doa itu, baik motivasi dan caranya, lalu Tuhan Yesus melanjutkan dengan mengajar murid-muridnya doa yang benar itu seperti apa. Dan dalam teks selanjutnya, Yesus mengajar soal doa Bapa kami. Karena itu, pada bagian yang kedua sekarang ini, saya akan mengajak kita melihat kepada doa Bapa kami di dalam Matius 6 ayat 9-13. Mari kita lihat. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara, tema saya adalah berdoalah demikian. Itu di ayat yang ke-9 itu ya. Karena itu berdoalah demikian. Nah, saudara-saudara, satu hal yang perlu kita ketahui adalah waktu Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami, dia tidak bermaksud bahwa itu menjadi formula yang kita pakai kata per kata. Tentu saja tidak salah kalau kita mau berdoa Bapa kami. Tapi sebenarnya lebih daripada itu, dia mau mengajarkan prinsip-prinsip di dalam berdoa. Karena kalau kita hanya bersandar pada doa Bapa kami, ada banyak hal yang kita perlukan yang tidak tercover di dalam doa Bapa kami itu. Misalnya, apakah ada dalam kalimat doa Bapa kami tentang orang sakit? Kan nggak ada. Ya, kalau begitu, masalah sakit penyakit tidak tercover di dalam. Kita mungkin mau berdoa untuk bangsa dan negara. Apakah ada doa tentang bangsa dan negara dalam doa Bapa kami? Nggak ada. Ya, dan banyak hal tidak tercover dalam doa Bapa kami. Sehingga sebenarnya tujuan pemberian doa Bapa kami bukan supaya kita hafal kata demi kata, kalimat demi kalimat, frase demi frase. Tentu itu tidak salah. Tapi sebenarnya tujuan utama pemberian doa Bapa kami supaya kita belajar tentang doa yang benar itu, yang Tuhan kehendaki itu seperti apa. Makanya dikatakan, karena itu berdoalah demikian. Dan saudara-saudara, kalau kita belajar prinsip-prinsip di dalam doa Bapa kami, ini begitu kaya. Saya mau katakan bahwa doa Bapa kami ini ada harta karun rohani yang begitu banyak di dalamnya. Saudara, saya bahas doa Bapa kami ini, saya bikin buku itu kira-kira hampir 500 halaman. Hanya doa Bapa kami. Karena saya bahas satu persatu. Bapa. Kedua, kami. Ketiga, Bapa kami. Keempat, yang di sorga. Terus sampai amin. Saya bahas amin itu bisa 1,5 jam. Ya. Jadi ini memang kekayaan rohani yang begitu besar di dalam doa Bapa kami ini. Dan hari ini saya hanya ingin memberikan selayang pandang saja tentang prinsip rohani di dalamnya tanpa memberikan pembahasan yang detail. Ya. Dan
Marilah sekarang kita belajar apa sebenarnya yang menarik dari doa Bapa Kami ini. Saya mau bagikan kita satu hal saja pada kebaktian saat ini. Pertama ini adalah bahwa doa ini atau doa Bapa Kami ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan Allah dan manusia. Doa ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan Allah dan manusia. Kalau kita amati isi doa ini, kita lihat bahwa permintaan-permintaan di dalamnya itu ada hubungannya dengan Allah dan ada hubungannya dengan kita manusia. Saya kasih dua komentar ya. Pertama lihat kata-kata dari Barclay. Barclay bilang begini. Selanjutnya kita catat mengenai urutan permintaan yang ada di dalam doa Bapa Kami itu. 3 permintaan yang pertama mempunyai hubungan yang erat dengan Allah dan kemuliaannya. 3 permintaan yang berikut berkaitan dengan diri dan kebutuhan kita. 3 permintaan pertama itu tentang Allah. 3 permintaan berikut itu tentang kita. Oke, satu komentar lagi dari Henry. Dia bilang begini. 3 yang pertama lebih langsung berkaitan dengan Allah dan kehormatannya. Sedangkan 3 yang terakhir berkaitan dengan diri kita. Ini sama seperti dalam 10 perintah Allah, 10 hukum itu ya. Di mana 4 permohonan pertama mengajar kewajiban kita pada Allah, 6 terakhir mengajarkan kewajiban kita terhadap sesama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu kan Allah. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Ya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat kuduskan hari Sabat. Itu semua kan berkaitan dengan Allah. Tapi begitu dibilang, hormatilah ayah dan ibumu, itu sudah berkaitan dengan manusia. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan saksi dusta, sampai yang terakhir ke-10, itu berhubungan dengan kita manusia. Jadi yang pertama berhubungan dengan Allah, yang kedua berhubungan dengan manusia. Sama juga dengan doa Bapa Kami. 3 permohonan pertama berkaitan dengan Allah, 3 permohonan berikut berkaitan dengan manusia. Nah mari coba kita lihat. Matius 6, 9-13. Bapa, kalau Bapa kan berarti Allah. Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Ada 3 mu di sana. Berarti 3 permohonan ini kan. Dikuduskan namamu, itu pertama. Datanglah kerajaanmu, kedua. Jadilah kehendakmu. 3 yang pertama itu adalah mu. Di mana doa ini pertama-tama mu. Yang saya kasih warna merah ini itu berkaitan dengan Allah. Tapi 3 permintaan berikut itu berkaitan dengan manusia. Dengan kita. 11. Berikanlah kami. Sudah kami. Tadi Bapa di surgamu. Berikanlah kepada kami. Makanan hari ini. Makanan kami. Yang secukupnya. Ampunilah kami. Akan kesalahan kami. Seperti kami. Mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi pertama itu adalah mu. Namamu, kerajaanmu, kehendakmu. Tapi berikutnya itu semua berkaitan dengan kami. Makanan kami, ampuni kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan. Maka di sini kita bisa lihat doa Bapa Kami mengandung 6 permintaan. Dan dibagi 2. 3 untuk Tuhan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dan 3 selanjutnya untuk kita, berikanlah pada kami makanan kami, ampunilah kami kesalahan kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Berarti saudara-saudara, doa Bapa Kami ini diajarkan oleh Tuhan. Itu mengandung pengertian yang dalam. Pengertiannya apa? Itu berarti bahwa doa-doa kita itu harus mencakup apa yang menjadi kebutuhan kita, tapi juga harus berkaitan dengan kepentingan Tuhan. Karena Tuhan mempunyai kepentingan, yaitu dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ada kepentingan Tuhan di sana, 3 permintaan. Tapi juga ada kepentingan kita, makan, minum, pengampunan dosa, dan jangan jatuh dalam pencobaan. Maka di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya doa yang Tuhan mau, itu adalah doa yang memberikan perhatian kita, bukan hanya untuk kepentingan kita manusia, tapi untuk kepentingan Tuhan. Saudara, kalau kita mau jujur, berapa banyak kita berdoa? Berapa banyak saudara berdoa? Dan kalau saudara berdoa, lebih banyak berdoa untuk kepentingan diri, berkaitan dengan diri atau Tuhan? Ya, kita banyak mengisi doa-doa kita hanya dengan permohonan-permohonan yang berkaitan dengan urusan kita, kepentingan kita, kebutuhan kita, keperluan kita. Tapi sangat jarang kita memasukkan di dalam doa itu kepentingan Tuhan, urusan Tuhan, keperluan Tuhan dan kerajaan. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan,
Kita datang membawa masalah kesehatan kita, kesembuhan kita, keluarga kita. Kita berdoa terkait dengan pekerjaan kita, baik untuk mendapatkan pekerjaan maupun juga supaya dapat berkat dari pekerjaan itu. Kita berdoa untuk keuangan kita, supaya keuangan kita cukup untuk kebutuhan kita, kalau perlu berlimpah-limpah. Kita berdoa kalau mau ujian, kita berdoa supaya kita lulus ujian. Yang masih jomblo berdoa supaya dapat jodoh. Ya, kita mungkin sementara mahasiswa menyusun skripsi atau tesis atau disertasi, kita berdoa supaya kita bisa menyusunnya dengan baik dan menyelesaikannya. Bagi yang belum punya anak, berdoa supaya punya anak. Yang sudah punya anak, berdoa supaya anaknya sehat, bertumbuh dengan baik. Yang punya usaha, berdoa supaya usahanya lebih maju. Yang sedang membangun rumah, kita berdoa supaya kita bisa membangun rumah dan uang cukup. Dan masih banyak permohonan yang lain yang kalau kita daftarkan satu persatu, semuanya melulu untuk kita. Kesehatanku, keluargaku, pekerjaanku, jodohku, pacarku, suamiku, istriku, uangku, dan macam-macam, semuanya ku. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa saudara memperhatikan kepentingan Tuhan di dalam? Karena doa ini dibuka dengan namamu, kerajaanmu, dan kehendakmu. Berapa banyak saudara yang berdoa untuk kepentingan Tuhan? Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya Injil semakin meluas di dunia ini. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan bangkitkan penginjil-penginjil yang memberitakan Injil di mana-mana, di seluruh ujung bumi ini, supaya banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Berapa banyak kita mendoakan itu? Berapa banyak kita berdoa Tuhan, supaya firman Tuhan ditegakkan di dalam gereja. Supaya gereja memberitakan firman yang sejati dan tidak dongeng-dongeng. Karena banyak gereja hari ini tidak bicara kebenaran tapi bicara dongeng. Saya kemarin bicara di Jakarta, saya bilang begini. Kalau saudara mau buka bisnis, lalu saudara survei, ternyata peminat kopi lebih banyak dari peminat teh. Saudara buka bisnis apa? Kopi kan? Pasti kopi. Setelah saudara survei kopi hitam dan kopi susu, ternyata 90% lebih suka kopi hitam. Saudara buka bisnis apa? Saudara buka bisnis kopi hitam, bukan kopi susu. Saudara pasti mempelajari pasar dan memberikan bisnis yang cocok dengan pasar saudara. Dan Alkitab bicara salah satu ciri orang menjelang zaman akhir ini adalah banyak orang tutup telinga kepada kebenaran, suka buka bagi dongeng. Kalau banyak orang suka tutup pada kebenaran, buka telinga bagi dongeng, berarti masa menginginkan dongeng. Lalu apa yang saudara tawarkan? Kebenaran atau dongeng? Kalau saudara tawarkan kebenaran, mungkin tidak laku. Tapi kalau saudara tawarkan dongeng, mungkin banyak orang akan mau. Nah, seberapa kita berdoa Tuhan supaya gereja kita bicara kebenaran, bukan bicara dongeng. Kami berdoa supaya para pemberita Injil, para pengkhotbah betul-betul memberitakan firman Tuhan yang sejati. Pernahkah kita berdoa begitu? Tuhan, kami berdoa supaya banyak orang bertobat, berdosa bertobat dan kembali pada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya banyak orang serahkan diri jadi hamba Tuhan. Saudara, pada tahun 80-an, 60, 70, 80, 90, masih banyak orang serahkan diri jadi hamba Tuhan. Tapi saudara silakan jalani, cari sekarang di sekolah-sekolah teologi. Berapa banyak orang serahkan diri jadi hamba Tuhan. Susahnya cari orang yang hari ini serahkan diri jadi hamba Tuhan. Dan biasanya kalau orang jadi hamba Tuhan, biasanya semuanya karena ada sponsornya. Jadi mengapa sampai orang pilih sekolah teologi? Karena itulah tempat di mana kuliah bisa gratis karena ada sponsor. Susah mencari orang jadi hamba Tuhan sekarang. Berapa saudara berdoa, Tuhan gerakanlah orang-orang muda supaya mereka ambil keputusan menjadi hamba-hamba Tuhan. Berapa banyak saudara berdoa untuk para pengkhotbah supaya khotbah yang benar, jangan khotbah ngaur. Apakah saudara pernah berdoa untuk para apologet Kristen supaya mereka bisa menjawab semua serangan terhadap iman Kristen? Karena everyday kita melihat begitu banyak orang menyerang iman kita di media sosial. Apakah saudara berdoa supaya Tuhan pakai orang-orang tertentu menjawab semua serangan yang ada? Gereja pecah di mana-mana. Apakah saudara juga berdoa supaya Tuhan bekerja supaya kesatuan gereja dapat terjadi? Itu semua doa-doa itu akan menguduskan nama Tuhan. Doa seperti itu akan membuat kerajaan Tuhan berdiri di bumi ini. Doa tersebut itu membuat kehendak Tuhan terjadi seperti di surga, sama seperti di bumi. Maka itu doa yang demi kepentingan Tuhan. Tapi doa seperti ini begitu jarang. Karena kita lebih banyak berdoa untuk uangku, usahaku, istriku, anakku, jodohku, kesehatanku, masa depanku, pendidikanku. Semua ku. Lalu yang mu bagaimana? Maka sebenarnya
doa Bapa kami ini meletakkan satu dasar yang begitu baik sekali tentang doa. Meliputi apa saja. Saudara, ada seorang perempuan bernama Tsai Su-juan. Dia lahir di Nanjing, Cina. Dia anak yang ke-18 dari 24 bersaudara. Ini 2 kesebelasan. Ya, 2 kesebelasan. Dan saudara-saudara, dia berasal dari satu keluarga Buddhis di Tiongkok yang sangat taat. Ayahnya adalah wakil gubernur provinsi Jiangsu saat itu. Dan terlepas dari lingkungan yang mewah, Su-juan ini seorang yang sangat rohani di kalangan agama Buddhis. Dan dia bertekad untuk menjadi seorang biarawati Buddha. Tapi saudara, dia sangat tertarik dengan bahasa Inggris. Dia punya keinginan untuk bisa belajar bahasa Inggris yang baik. Bisa berbahasa Inggris yang baik. Dan dia tahu bahwa sekolah Kristen di tempatnya itu biasanya diajar oleh orang-orang Kristen dari Amerika. Misionaris-misionaris. Dan ini mendorong dia supaya bersekolah di sekolah Kristen. Tapi dia tahu juga bahwa di sekolah Kristen itu agama Kristen diajarkan di sana. Tapi karena ketertarikannya pada bahasa Inggris, dia tetap nekat masuk sekolah Kristen sambil meneguhkan hati, tutup telinga terhadap semua ajaran Kristen. Tutup telinga terhadap apapun yang berkaitan dengan agama Kristen, pergi ke sana hanya demi bahasa Inggris. Dan dia masuk ke sana dan sekolah di sana, saudara. Dan satu hari ada acara semacam KKR di sekolah itu. Dengan pembicaranya pendeta dari Amerika. Dan Su-juan hadir di sana bukan karena ingin mendengar Injil. Dia hadir di sana hanya untuk memperdalam bahasa Inggris karena pengkhotbahnya dari Amerika. Dan saudara-saudara, waktu dia hadir di dalam KKR itu, pengkhotbahnya bicara tentang Yesus Kristus terang dunia. Dan sekalipun dia sudah bertekad tutup telinga kepada kebenaran Kristen hanya demi bahasa Inggris, tapi kata-kata pengkhotbah itu, Yesus Kristus terang dunia, memanggil setiap saudara yang hidup di dalam kegelapan. Kegelapan artinya kebodohan, artinya ketidakmengertian tentang jalan keselamatan. Kata-kata itu tembus telinganya biarpun dia sudah tutup. Sampai akhirnya di ujung acara itu Su-juan menyerahkan diri kepada Yesus Kristus. Dan dia menjadi seorang Kristen. Keluarganya sangat marah dan melarang dia pergi ke sekolah tersebut. Dan mereka terus menekan dia supaya dia berubah pikiran. Tapi Su-juan tidak mempedulikannya. Seumur hidup dia, itulah pertama kali dia merasakan kedamaian batin yang sejati. Dan saudara-saudara, dia bukan hanya itu, dia terus memberitakan Injil kepada teman-temannya yang sama sekali tidak percaya Yesus. Dan dia berhasil menuntun 55 sahabatnya menjadi Kristen. Puji Tuhan. Dia lalu terjun di dalam berbagai macam pelayanan. Dan kepala sekolah Kristen itu namanya Mary Lehman. Sekolah Kristen di Nanjing, Cina itu akhirnya bersatu dengan Su-juan di dalam pelayanan. Dan mereka mulai melakukan pelayanan melalui traktat-traktat yang dia tulis. Sayangnya pada tahun 1930 Su-juan terjangkit penyakit malaria yang mematikan. Dan dia hanya dibiarkan di tempat tidur. Dan saudara-saudara, entah apa yang terjadi pada dia. Dia mengalami sensitivitas yang tinggi terhadap cahaya. Sehingga begitu cahaya, dia terkena cahaya, seluruh tubuhnya sakit. Bukan main. Sehingga saudara-saudara, dia hanya diatur, dia hanya bisa tidak sakit. Hanya kalau ada cahaya dari sebatang lilin. Kalau ada cahaya dari sebatang lilin, dia tidak sakit. Lebih terang dari itu, dia akan kesakitan. Itulah sebabnya dia hanya bisa tinggal di dalam kamar yang gelap itu dengan satu batang lilin. Tapi biarpun demikian saudara, seperti itu. Dia terus dengan satu batang lilin. Dia mengambil kertas dan dia menulis pesan-pesan Injil. Dan dia titip kepada kepala sekolahnya Mary Lehman dan beberapa temannya. Terus menyebarkan traktat yang dia tulis tentang Injil Yesus Kristus. Dan itu sekali lagi membawa banyak orang percaya kepada Yesus. Mary Lehman, kepala sekolah itu, akhirnya dipenjara oleh komunis pada waktu itu. Dan pada waktu dilepaskan, Mary Lehman pergi kembali ke Amerika, ke Pennsylvania. Dan dia membawa Su-juan ke sana. Dan saudara-saudara, Su-juan pergi ke Amerika. Tapi tidak bisa bikin apa-apa. Karena di luar itu, kena matahari, pasti sakit luar biasa. Tinggal di kamar yang gelap hanya dengan sebatang lilin. Dan dia tinggal bertahun-tahun hanya di dalam kamar gelap itu. Dan saudara-saudara, setelah bertahun-tahun lamanya, sampai tahun 1984, ketika dia berumur 51 tahun, baru dia keluar dari kamar gelap itu. Waktu dia keluar dari kamar gelap itu, sudah dalam bentuk jenazah. Maka dia selama puluhan tahun di kamar gelap itu, keluar sudah mati.
Dan saudara-saudara, pada waktu dia keluar dan orang mulai membersihkan kamar gelap dia itu, mencengangkan bahwa mereka menemukan begitu banyak tumpukan buku begitu banyak. Dan waktu mereka buka dan baca, ternyata semua buku itu adalah buku doa. Dan anehnya saudara, mereka tidak menemukan satu doa minta sembuh, tidak. Minta supaya penyakitnya diangkat Tuhan, tidak. Tapi yang dia doakan supaya orang banyak bertobat, supaya orang berdosa kembali kepada Tuhan. Setiap kali dia baca majalah, dia tahu ada seorang pendeta atau penginjil, maka dia langsung catat nama pendeta penginjil dan dia berdoa. Setiap hari berdoa untuk penginjil itu. Banyak nama penginjil ada dalam buku itu. Salah satunya adalah penginjil Amerika terkenal, Billy Graham. Namanya itu ada di dalam bukunya, Sujuan. Dan karena pelayanan 50 tahun di dalam kamar gelap itu, akhirnya Sujuan itu dikenal sebagai Queen of the Dark Chamber, Ratu Kamar Gelap. Dan buku autobiografinya dengan judul Queen of the Dark Chambers, kalau sudah lihat, ini adalah bukunya, itu sampai hari ini itu sudah diterjemahkan ke 30 bahasa. Inilah Ratu Kamar Gelap. Dan di dalam kamar yang gelap itu, dia selalu membuat renungan firman Tuhan yang ditulisnya dan sudah diterjemahkan ke berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dan buku renungan dari Sujuan ini terbit dalam bahasa Indonesia dengan judul Karya Suci Ratu Kamar Gelap. Karya Suci Ratu Kamar Gelap. Maka saudara-saudara, biarpun ceritanya yang menarik, tapi satu hal yang mau saya tekankan adalah bahwa Sujuan hanya di kamar gelap banyak berdoa, tapi berdoanya untuk kemuliaan Tuhan. Berdoanya untuk nama Tuhan dikuduskan, kerajaan Tuhan ditegakkan, kehendak Tuhan jadi. Ini harus menjadi teladan kita berdoa. Jangan hanya berdoa untuk kepentinganmu sendiri. Memang untuk kepentingan kita ada porsinya, karena berikanlah makanan kami, ampunilah kami, jangan bawa kami dalam pencobaan. Tapi ingat, ada 3 yang pertama itu. Saudara-saudara, koreksi doa saudara sekian lama. Berapa banyak kepentingan Tuhan yang masuk tercover dalam doamu? Kalau dah, pulang dari sini bikin daftar doa untuk kepentingan Tuhan. Sambil kamu mendoakan kepentinganmu, doakan juga kepentingan Tuhan di dalamnya. Maka saudara tidak akan kehabisan pokok doa. Ada orang bilang, Pak, saya mau berdoa tapi sudah nggak tahu lagi. Habis deh pokok doanya. Mungkin karena kamu hanya berpikir tentang dirimu sendiri, sampai akhirnya habis apa yang didoakan. Tapi kalau kamu berpikir tentang kepentingan Tuhan di dalamnya, kamu tidak akan kehabisan pokok doa. Tapi hal lain yang menarik ini adalah 3 permintaan yang berhubungan dengan Allah itu diletakkan sebelum 3 permintaan dalam hubungan dengan manusia. Jadi setelah Tuhan punya 3 dulu, setelah itu baru manusia punya 3. Maka Tuhan nomor 1, baru urusan kita itu nomor 2. Ayat ini berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Ayat ini tidak berkata, Bapa kami yang di surga, berikanlah kami makanan kami secukup. Tidak langsung. Dengan kata lain saudara, di sini kepentingan Tuhan diletakkan di atas. Ini bukan kebetulan. Itu memang susunan demikian diatur oleh Tuhan waktu mengajar doa Bapa kami, supaya mengajar kita prinsip doa itu bagaimana. Jadi pertama-tama, itu mengajarkan kita bahwa Tuhan dan kerajaannya harus didahulukan, harus diutamakan daripada kepentingan-kepentingan kita. Perhatikan kata-kata Henry. 3 yang pertama lebih langsung berkaitan dengan Allah dan kehormatan. Sedangkan 3 yang terakhir berkaitan dengan diri kita. Cara berdoa yang diajar Kristus ini mengajar kita untuk terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru sesudah itu kita boleh berharap bahwa semua yang lain akan ditambahkan. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Berarti doa Bapa kami ini bukan hanya sekedar doa. Tapi ini juga adalah sebuah pelajaran rohani bagi kita bahwa kerajaan Allah dan kebenarannya itu harus jadi prioritas hidup kita dan bukan kepentingan kita. Kita tidak mengabaikan kepentingan kita. Bagaimanapun juga kepentingan kebutuhan kita tercover di dalam doa ini. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah prioritas. Doa Bapa kami mengajar kita bahwa kita harus lebih memprioritaskan Tuhan di atas kepentingan-kepentingan kita. Banyak orang sekalipun Kristen ternyata hidupnya lebih memprioritaskan dirinya dan kepentingannya daripada Tuhan. Ada cerita dari Cina kuno mengatakan bahwa pada masa itu terjadi kelaparan yang besar sekali, hebat sekali. Dan banyak orang mati karena kelaparan, tidak punya makan lagi. Lalu ada sepasang suami istri yang hanya mempunyai
sedikit mie sebagai makanan terakhir. Dan setelah makan mie ini, habislah persediaan mereka. Dan mereka pikir ini habis makan, matilah kita karena sudah tidak punya apa-apa lagi. Itu makanan terakhir. Dan suami istri ini mengolah mie menjadi makanan terakhir. Sementara mereka dua mengolah untuk makan, tiba-tiba pintu diketok. Begitu mereka buka, ternyata muncul di muka pintu seorang pengemis. Dan pengemis itu berkata, saya lapar, hampir mati, belum makan 3 hari. Bisakah beri saya makan? Mereka dua stres ini. Karena ini mie terakhir. Dan sekarang ada orang yang minta. Suami istri ini berdiskusi. Berikan tidak? Yang satu bilang, kalau berikan kita makan apa? Tapi yang satu bilang, ya ini juga makanan terakhir. Jadi habis makan kita nggak punya, pasti kita mati juga. Tapi kalau kita kasih orang ini, minimal sebelum mati kita berbuat baik. Hanya mati pasti. Hanya tinggal timingnya lebih cepat atau lebih lambat. Mereka dua sepakat, ya sudah, kasihlah sebelum mati berbuat baik. Maka dikasihlah mie-nya itu kepada pengemis itu. Setelah itu pengemisnya makan. Dikasih di mangkuk dan sumpit, dia makan dengan lahapnya. Dan begitu selesai dia makan, pss, ternyata dewa berdiri di muka mereka. Rupanya itu bukan pengemis sungguhan. Itu dewa yang menyamar. Lalu dewa bilang, hai anak manusia, betapa mulia hatimu. Sudah hampir mati, kalian masih berikan mie kalian kepadaku. Orang-orang baik seperti kalian patut diberi penghargaan. Ini mangkuk mie ini, sini. Dewa keluarkan sumpit ajaib. Ting! Maka mangkuknya berubah jadi emas. Tempat minumnya dewa itu ada situ, dan ting! Jadi emas. Lalu dewa tanya, apa lagi yang mau dibuat jadi emas? Mereka bawa wajan dari belakang. Banyak semua. Ting, 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 ting. Semua jadi emas. Setelah itu dewa bilang, sekarang satu permintaan terakhir. Sebelum saya pergi. Setelah ini tidak boleh minta lagi. Maka si bapak pikir baik-baik. Emas sudah banyak. Tapi biar sebanyak apapun jual akan habis. Akhirnya dia bilang, dewa, saya tidak punya permintaan lain. Sudah tidak ada yang perlu dijadikan emas. Saya hanya punya permintaan terakhir. Sebelum dewa pergi. Maukah dewa tinggalkan sumpit ajaibnya dewa itu? Maksudnya apa? Ya, emas akan habis. Tapi kalau dia punya sumpit ajaib ini, maka emas bisa habis. Ya, kling jadi emas, kling jadi emas. Istrinya ngomel banyak-banyak, kling jadi emas. Ini orang kelihatannya tamak, tapi pintar. Kenapa? Karena dia pikir punya emas bisa habis. Tapi kalau punya yang bisa buat emas, itu tidak akan habis. Banyak orang Kristen tidak secerdas ini. Mereka menggantungkan hidupnya, memprioritaskan hidupnya pada berkat. Tapi lupa pada pemberi berkat, yaitu Tuhan. Maka prioritas itu harus pada Tuhan. Setelah itu baru kepentingan kita. Ya, perhatikan kata-kata Barclay. Selanjutnya kita catat mengenai urutan permintaan yang ada dalam doa Bapa kami itu. 3 permintaan yang pertama mempunyai hubungan erat dengan Allah dan kemuliaannya. 3 permintaan berikut berkaitan dengan diri dan kebutuhan kita. Hal itu berarti Allah harus diberi tempat yang utama. Dan hanya sesudah itu kita dapat menyebutkan diri, keperluan, kebutuhan, keinginan kita. Hanya kalau Allah telah diberi tempat yang benar saja, maka semuanya pun akan mendapatkan tempat yang benar. Maukah saudara memprioritaskan Tuhan di atas semuanya? Tapi saudara, selanjutnya urutan doa ini juga menempatkan permohonan. Jadi permohonan tentang Tuhan di atas permohonan tentang manusia. Ini mempunyai manfaat apa? Ini mempunyai manfaat untuk menjaga permohonan yang berkaitan dengan kebutuhan kita. Ya, maksudnya adalah bahwa kebutuhan-kebutuhan kita itu tidak boleh menabrak kepentingan Tuhan di dalamnya. Apa yang menjadi kebutuhan saya? Waktu saya minta, tidak boleh bertabrakan dengan kepentingan Tuhan yang sudah didoakan sebelumnya. Ya, coba perhatikan kata-kata dari Packer. Packer bilang begini, doa ini mengingatkan bahwa kita meminta pemenuhan kebutuhan diri sebagai alat untuk kemuliaan Bapa kita. Dan tidak ada dalam semangat untuk berusaha menyelewengkan kehendak Allah kepada kehendak kita. Jadi kan, namamu dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di sini ada nama Tuhan, kerajaan Tuhan, kehendak Tuhan. Waktu saya minta kepentingan saya dibawa, jangan nabrak yang di atas. Ya, jangan berlawanan dengan di atas. Karena permohonan sebelumnya dikuduskan namamu, maka kamu boleh minta apa saja pada Tuhan. Tapi permintaanmu tidak boleh berlawanan dengan kekudusan nama Tuhan. Karena permohonan sebelumnya datanglah kerajaanmu, maka kamu boleh minta apa saja kebutuhanmu. Tapi permohonan itu tidak boleh bertentangan dengan ketetapan dalam kerajaan Tuhan. Karena permohonan sebelumnya adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, maka kamu boleh minta apa saja. Tapi permintaanmu tidak boleh bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan itu bisa jawab apa saja. Tapi
Tapi dia tidak akan menjawab permintaan saudara yang berabrakan dengan kehendaknya. Tidak. Jadi urut-urutan doa Bapa kami ini mau mengingatkan kita bahwa, seperti kata Barclay ini, doa tidak boleh merupakan usaha untuk membelokkan kehendak Allah agar sesuai dengan kehendak kita. Doa haruslah selalu menjadi usaha menyerahkan kehendak dan keinginan kita kepada kehendak dan keinginan Allah. Keinginan Allah ada di sini. Doa kita bukan merubah keinginan Allah, merubah kehendak ketetapan Allah. Tidak. Doa kita itu mencocokkan diri kita supaya selaras dengan kehendak Tuhan. Itu doa yang Tuhan mau. Seringkali saudara berdoa, kita suka tabrak kehendak Tuhan, bukan? Paksa Tuhan. Bahkan ada yang ancam Tuhan. Dulu ada seorang dari agama lain masuk Kristen. Dari Islam masuk Kristen. Saya waktu itu ada pelayanan di Kediri. Lalu dia dari Islam bertobat jadi Kristen, jadi pendeta, lalu khotbah di mana-mana dan bikin KKR kesembuhan ilahi dan banyak orang sembuh di Kupang sana. Waktu itu saya ada di Kediri, papa saya telepon saya kasih tahu, ini loh, ada pendeta mantan dari agama sebelah yang Tuhan pakai dengan kesembuhan ilahi, banyak orang yang jadi sembuh ketika dia doakan. Maukah terima dia KKR di Kediri? Akhirnya saya terima dan dia datang. Dia datang hari itu dan kita bikin KKR kesembuhan ilahi dan undang orang sakit banyak hari itu. Dan dia KKR, dia khotbah, setelah khotbah dia berdoa kesembuhan. Tuhan, di hadapan saya ini ada orang buta, orang tuli, orang lumpuh, orang segala macam penyakit. Malam ini saya minta kesembuhan terjadi. Malam ini mujizat terjadi. Malam ini keajaiban Tuhan terjadi. Sembuhkan mereka semua. Kalau tidak sembuh, saya akan kembali masuk Islam. Saya kaget. Ngancam Tuhan. Saudara-saudara, berapa banyak Yesus ajar doa tuh. Jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Jadilah. Doa itu menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Bukan paksa Tuhan ikut kita. Tuhan, kalau bisa jadikan dia jodohku Tuhan. Tapi kalau dia bukan jodohku Tuhan, jadikan saja. Ya. Tapi kalau memang dia jodoh orang lain, biarkanlah dia berjodoh dengan orang lain. Dan setelah itu jodohkan kembali denganku. Seolah-olah Tuhan tidak diberi ruang sama sekali. Kita memaksa semua jadi seturut kehendak kita. Dalam malam gelap gulita di tengah laut, bertemulah dua kapal. Tapi karena terlalu gulita, badan kapal tidak kelihatan, hanya lampu saja. Tapi lama-kelamaan, dua lampu ini makin mendekat dan ini bisa terjadi tabrakan. Maka dari kapal sini, langsung angkat radio. Halo, akan terjadi tabrakan. Tolong kamu sekian mil ke kiri. Tiba-tiba balasan dari sana. Tidak, kamu yang sekian mil ke kanan. Tapi makin lama ini makin mendekat, mau tabrakan. Dia bilang, hei, kamu tulia. Segera sekian mil ke kiri. Yang sana balas, kamu juga tulia. Sekian mil ke kanan. Yang sini bilang, jangan main-main, segera ke kiri. Yang sana balas, jangan main-main juga, segera ke kanan. Hampir dekat dan hampir tabrakan. Yang sini bilang, peringatan terakhir, segera ke kiri. Ini kapal perang. Yang sana balas, peringatan terakhir, sebelah segera ke kanan. Ini bukan kapal, tapi mercusuar. Nah, saudara bayangkan, yang mana yang geser? Mercusuar yang disuruh geser atau kapal? Kehendak Tuhan seperti mercusuar, tidak bergeser. Kehendak kita yang harus dicocokkan dengan kehendak Tuhan. Bukan paksa Tuhan ikut kita. Maka boleh minta apa saja, terserah kamu. Tapi permintaanmu tidak boleh menabrak yang di atas. Jadilah kehendakmu. Karena itu kita perlu berdoa, Tuhan, jadilah saya minta ini. Tapi jika, ingat orang kusta di Matius pasal 8. Dia bilang, Tuhan, jika engkau mau, engkau sanggup lahirkan aku. Kalau engkau mau. Karena kita nggak tahu Tuhan tuh mau nggak. Kalau dia mau, dia sanggup. Tapi dia belum tentu mau. Karena itu, doa yang benar. Tundukkan kehendak saudara di bawah kehendak Tuhan. Dan selanjutnya, urut-urutan ini juga mengajarkan pada kita bahwa kemuliaan Allah harus dihasilkan dari setiap doa kita. Kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Dan apabila Tuhan memberi makanan, ingatlah, kita harus memuliakan Dia melalui makanan yang kita dapat. Itulah sebabnya kita berdoa makan. Karena waktu kita berdoa makan, kita mengakui bahwa sebenarnya di balik kita bisa makan, ada makan dan bisa makan, itu sumber dari Tuhan. Maka kemuliaan harus dikembalikan pada Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak kasih berkat, kita tidak bisa punya makan.
Berkat itu kalau jauh, tapi kalau Tuhan bilang itu milik saudara, biar dia jauh pun dia datang. Seperti embun mengalir dari Bukit Hermon, ya, sampai ke Gunung Sion, Bukit Sion. Saudara pernah pergi ke Israel, saudara coba cari, buka saja di Google, Gunung Hermon sampai ke Bukit Sion itu berapa jauh? Itu naik mobil, kalau Google Map naik mobil itu 6 jam. Jauh sekali. Tapi bagaimana embun Hermon bisa turun ke Bukit Sion? Kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Artinya berkat itu biar jauh macam apapun, kalau bilang dia datang, pasti datang. Tapi kalau berkat sudah dekat sekali, tapi bukan punyamu, nanti dia hilang sendiri. Saudara, satu hari saya butuh duit, saudara. Bingung, gak tahu dari mana dapat duit. Tiba-tiba ada notifikasi, transferan masuk 5 juta. Puji Tuhan. Sedang, berapa menit kemudian ada orang WA, Pak, maaf Pak, saya salah transfer. Saya sebenarnya bermaksud untuk transfer ke Esra Butar-Butar. Ternyata masuk ke Esra Solo. Bolehkah Bapak transfer kembali? Ya oke, saya transfer kembali. Dari itu saya mengerti, berkat kalau sudah dekat, ini bukan hanya dekat, sudah masuk, keluar lagi. Nah karena itulah saudara, sampai kalau kita bisa makan dan dapat berkat itu, ujung-ujungnya harus kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena di atas 3 permintaan, di atas itu semua Tuhan. Namamu, kerajaanmu, kehendakmu. Jadi kalau saya minta makan di bawah dan dapat, berarti 3 di atas itu harus dimuliakan. Waktu kamu berdoa, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. J.I. Packer dan penafsir lain mengatakan, dari semua permintaan doa Bapa kami, ini permintaan paling susah, paling sulit. Kenapa? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti saya mengampuni orang bersalah pada saya. Jadi kalau Tuhan, kalau saya mengampuni orang banyak, ampunilah saya seperti. Jadi ampunilah saya banyak. Tapi kalau kamu ampuni orang sedikit, dan saudara berdoa, ampunilah saya seperti saya mengampuni orang lain. Kamu kan ampuni sedikit, maka Tuhan akan ampuni kamu sedikit. Tapi kalau kamu tidak pernah mengampuni orang, lalu kamu datang bilang, ampunilah kami seperti apa? Ya kan? Maka ini permohonan paling berbahaya. Tapi saudara, kalau sampai saudara bisa mengampuni, ingatlah, kemampuan mengampuni itu datang dari Tuhan. Dan itu harus memberikan kemuliaan. Dari diri kita sendiri tidak ada orang bisa mengampuni. Saya kemarin khotbah di gereja, salah satu persekutuan pasutri, pasangan suami istri di Jakarta. Saya bilang, di dalam keluarga Kristen harus ada kasih. Kasih itu ada pengampunan. Maka pengampunan harus diterapkan di dalam hubungan suami istri. Mengapa saudara? Karena kalau ada orang paling sukar diampuni, itu pasangan sendiri. Karena makin saudara cinta pasanganmu, makin sukar diampuni kalau dia menyakiti saudara. Kalau bapak ke pasar, belanja, ketemu orang, salah paham dengan orang, lalu orang maki bapak, anjing kau. Bapak marah kan? Tapi setelah itu lupa kan? Karena gak kenal. Oh siapa dia yang maki saya gak kenal? Tapi begitu bapak sudah kerja capek-capek, sampai di rumah, istri buka pintu, anjing kau dari mana? Oh itu sama-sama bilang anjing, sama-sama makinya. Tapi efeknya lebih berat ini, kenapa? Yang makinya istri. Maka itulah sebabnya banyak orang sukar mengampuni pasangannya. Ada suami yang tiap kali hanya menyakiti istrinya, menyakiti hati istrinya. Setiap kali istrinya sakit hati, masuk kamar mandi, kunci. Setengah jam kemudian baru keluar. Besok lagi suaminya bikin masalah lagi, dia masuk kamar mandi, kunci, setengah jam baru keluar. Terus begitu. Sampai bertahun-tahun lamanya. Suaminya sakit dan hampir mati. Lalu dia panggil istrinya. Mah, Papa minta maaf untuk semua kesalahan. Selama bertahun-tahun, Papa telah buat Mama sakit hati. Papa tahu setiap kali Mama sakit hati, Mama masuk kamar mandi dan menangis. Papa sangat bersalah. Lalu istrinya bilang, tidak Pak. Saya memang selalu masuk kamar mandi, tapi tidak menangis. Tidak menangis. Terus setiap kali Papa bikin sakit hati, Mama masuk kamar mandi bikin apa? Tidak menangis. Tidak. Terus yang Mama kerjakan, Mama tidak menangis. Mama hanya ambil sikat gigi Papa, gosok di kloset selama ini. Dan bertahun-tahun seperti itu. Saudara bayangkan, orang bisa tetap hidup bersama sampai menyimpan akar pahit. Tapi kalau saudara bisa mengampuni orang, oh itu karena Tuhan berikan kemampuan. Saya pernah untuk tempo waktu yang panjang sukar mengampuni orang. Karena waktu saya masih muda, pernah punya pacar. Hubungannya sudah dekat sekali. Sampai satu hari dia datang dan mengaku, Kak, saya hamil. Mengapa kau pandangku penuh curiga? Maksudnya dia mengaku hamil karena pacaran dengan saya hamil dengan orang lain. Dan waktu itu saya marah, hei, kenapa pacaran dengan saya hamil dengan orang lain? Kalau kau mau hamil bilang, saya juga bisa. Dan
Dan sejak itu sukar sekali lihat mukanya itu. Waduh, damai sejahtera hilang. Tapi praise the Lord. Sampai hari ini Tuhan bekerja. Sekarang saya bisa mengampuni, bahkan menolongnya. Kalau begitu waktu saya berdoa, ampunilah kesalahanku. Dan kalau bisa, mengampuni orang bersalah kepadamu. Itu harus membawa kemuliaan bagi namamu, kerajaanmu, dan kehendakmu. Ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau kamu bisa lolos dari pencobaan, terlepas dari jahat. Ingat, itu harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak bekerja, tidak ada kita yang lolos. Karena pada dasarnya kita mempunyai sifat dosa dan kecenderungan pada dosa. Sehingga sedikit pencobaan itu bisa bikin kita jatuh. Tidak ada orang yang suci. Tidak ada orang yang anti pencobaan. Kita mendengar pendeta-pendeta besar, pendeta-pendeta kesohor jatuh. Nuh, orang beriman itu jatuh karena kemabukan. Abraham, bapak segala orang beriman, jatuh punya istri 2. Daud, seorang yang begitu dekat Tuhan, jatuh di dalam perzinahan dan pembunuhan kepada Uria. Lalu siapa kita yang merasa diri kuat? Tapi kalau sampai bisa menang atas pencobaan, itu luar biasa. Ya, satu hari saya bawa sepeda motor di jalan, tiba-tiba ada satu motor lain yang mau potong jalan dan hampir tabrakan. Saya rem, dia rem dalam posisi begitu dekat. Lalu saya lihat dia lihat saya. Saya juga lihat dia. Dia tidak berkedip, saya tidak berkedip. Tiba-tiba dia maju. Dia maju pelan-pelan dan dia klik. Dan dia hantam satu bongkal ludah di muka saya. Lalu dia lari dengan motor, saya balik motor, saya kejar dia. Hari ini dia harus mati. Begitu sementara saya kejar dia, wah, begitu tiba-tiba teringatlah aku akan kata-kata Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah. Akhirnya saya stop dan saya bilang, Tuhan ampunilah dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Oh, hari itu saya merasa seperti Yesus. Ya. Jangan tepuk tangan dulu, cerita belum selesai. 1 minggu kemudian, saya dan keluarga pergi liburan di pantai. Pulang sudah maghrib, saya nyetir mobil. Dan sudah maghrib, tiba-tiba motor dari sana pakai lampu jauh. Dan itu menyilaukan saya tidak lihat jalan. Dan itu membuat saya marah. Begitu motornya lewat depan, saya langsung bentak, lampu. Sampai saya jalan terus. Tiba-tiba sepeda motornya balik dan kejar saya. Lalu dia bilang, lu bilang apa? Saya bilang lampu. Lalu dia bilang, lu mau apa? Mau apa juga? Saya hentikan mobil, turun, ambil kunci roda, menghadap ke dia. Nah, mama saya, kalau di rumah saya dipanggil kakak, kalau saya anak tertua. Mama saya angkat kunci roda, mama saya bilang, kakak, ingat kakak itu pendeta, persetan dengan pendeta. Ya, hari itu hampir saya hancurkan itu orang. Saya pikir-pikir, kenapa minggu lalu saya baru seperti Yesus? Sekarang bisa seperti setan. Saya jatuh. Artinya apa? Ternyata kita begitu rentan kepada kejatuhan. Tapi kalau sampai kita masih tegak berdiri, itu karena Tuhan kasih kemampuan. Kalau begitu, saya minta doa, berikanlah aku makanan hari ini secukupnya. Ampunilah kesalahanku seperti aku mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa aku ke dalam pencobaan. Lepaskanlah aku daripada yang jahat. Kalau 3 ini Tuhan berikan, maka itu harus membawa kemuliaan untuk 3 di atas. Dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Inti semuanya, kalau kamu mau buat apa saja, dan kalau Tuhan kabulkan doamu, semua harus back for the glory of God. 1 Korintus 10:31. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan.